malam tadi gimana nih, Bung? Kita sedikit bagaimana di Puncak Latang ini untuk campingnya? Oh, kalau di Puncak Latang camping ya sangat menarik ya Bung ya, terutama alam bagus, pemandangan bagus, ya membuat hati tenang lah. Kalau ada masalah pikiran kesini aja datang ya, santai, relax. Semua permasalahan itu jangan dipikirkan sendiri ya, kan, ya. diluapkan, dikeluarkan sama teman-teman gitu ya. Iya, tepatnya tuh di alam kalau untuk cerita. Bung suka juga ke alam? Oh, kalau saya suka ke alam. Gimana tuh? Udah pernah ke apa-apanya kalau naik gunung atau gimana? Oh, kalau naik gunung saya kurang hobi Bung, cuman ke alam seperti perbukitan. Saya suka minat-minat di alam seperti camping di alam, saya suka Bung. Kalau ke gunung saya kurang tertarik. Kenapa tuh? Kenapa? Gak tahu Bung. Kalau ke gunung saya kurang tertarik. Ya gak tahu lah. Ya kan sebagian orang kalau udah suka cinta alam ini nih kalau ya. nggak ke gunung itu nggak apa namanya, belum lengkap lah. Ya belum lengkap lah kalau nggak ke gunung, kata orang kan, karena naik hajinya alam. Saya nggak tahu juga sih, tolong klarifikasi kalau salah saya. Kalau orang-orang yang suka alam tuh naik hajinya tuh kalau belum ke gunung ya barangnya tuh belum lengkap lah itu cinta alamnya. Tapi bagi saya nggak harus ke gunung. Kalau kita cinta alam ini bisa bersosialisasi dengan alam, menjaga alam, membersihkan alam. Ya. Walaupun kita di lingkungan rumah kita itu kan alam. Juga kita juga bisa mengapresiasikan sebagai yang suka alam, kita menjaga, membersihkan sampah. Dan bagi teman-teman yang pergi alam, merawat alam, jangan menebang pohon sembarangan, jangan membakar lahan sembarangan. Jadi nanti itu akan berdampak ke suatu pemukiman warga gitu kan. Sekarang gimana nih nampaknya kita di dunia kita ini lagi aman atau tidak? Kalau aman pasti ada, tidak amannya Bung. Amannya ada. Pasti itu. Kalau masalah gak bisa ya kita lari dari masalah Bung. Masalah ya. Masalah, kalau berbicara masalah kata sebagian ahli yang saya temui sebagai orang yang berpikir luas, saya kenal tuh salah seorang teman saya. Dia tuh sangat dia tuh lebih kehidupannya tuh memikirkan kehidupan orang lain dari diri sendiri kan. Dia tuh pernah berkata sama saya, kalau kamu bermasalah, menyesal atau galau atau susah untuk melanjutkan kehidupan karena masalah, itu sangat orang yang sangat bodoh. Kenapa? Beliau berkata tuh, semenjak kita lahir di atas dunia ini, kita tuh udah ada masalah. Itu kata orang, bener nggak tuh? Kalau saya percaya Bung, sebab telah diatur masing-masing diri kita Bung. Itu ya. Itu saya suka tuh bercerita. Makanya saya suka nih bercerita tuh dengan seseorang ini, berbagi inspirasi bagi teman-teman. Jadi kita tuh bisa mendapatkan inspirasi yang tidak kita ketahui. Mungkin sebelum ini kita merasa kehidupan itu kita sendiri, kita merasa sumpek, merasa buntu. Jadi dengan bercerita seperti sama Bung Reza ini, saya walaupun dalam 100% itu 10% isinya, tapi 10% itu sangat berarti itu. Benar nggak tuh? Ya benar lah. Cerita itu bukan suatu hal yang membuka aib kita, tapi suatu hal yang akan mengeluarkan aura-aura negatif dalam diri kita. Benar nggak Bung? Ya benar lah Bung. Mungkin ada Bung yang ingin dicurhatkan sekarang? Kalau untuk dicurhatin nggak ada Bung. Tapi ada nggak di kehidupan Bung sekarang ini merasa sangat kecewa sekali di dalam kehidupan Bung sekarang ini? Oh, kalau kecewa sih, dibilang kecewa pasti ada Bung. Cuman kalau kita individu ya, melihat orang nggak suka sama kita diam lah.
Oh, jadi itu yang merasa Nah, kecewa. Orang yang tidak suka melihat kepribadian kita. iya. Tapi menurut saya itu bisa nggak itu di bodoh amat aja. Bodoh amatin aja lah, Bung. Yang penting kita tuh melakukan, dan membuat sesuatu yang positif. Apa salahnya kan? Iya, pasti ada, Bung. Kalau kita membuat positif, pasti ada negatifnya orang menilai. Tapi bagaimana Bung cara menanggapi, contohnya nih, saya sudah begini, saya sudah melakukan hal yang baik, saya sudah melakukan hal yang berjalan di atas relnya, saya nggak keluar jalur, tapi ada beberapa orang atau di sekitar kita tetap melihat kita itu tidak senang atau memusuhi kita. Gimana tuh cara bagi Buntu untuk menghadapi kehidupan yang seperti itu? Saya ingin bercerita itu, Bung. Kalau caranya, Bung, kita lebih baik diam. Apa perbedaan kita dengan orang itu? Kita yang mengalah, biarkan mereka berbicara tentang apa yang sesuka hati mereka. Kalau kita meresponnya, diamlah, diam aja lah. Kalau diam itu lebih baik daripada berkoar-koar, Bung. Apa diam itu bisa menyelesaikan? Kalau diam untuk menyelesaikan, tidak, Bung. Cuma diam tidak membuat masalah dan tidak menyelesaikan masalah, Bung. Apakah diam itu bakal membuat orang itu berhenti dengan sendirinya? Pasti tidak, Bung. Kalau seseorang gak suka sama kita, menjelek-jelekan kita diam, mereka terus menjelek-jelekin lah, Bung. Tapi kalau menurut Bung, kalau kita lawan gimana? Kalau kita lawan, gak ada lah perbedaan kita sama dia, Bung. Sama-sama bodoh kan. Lebih baik diam. Jadi kalau dia kayak gitu seperti itu ke kita tuh nggak perlu melawan. Kalau kita melawan, kita sama dia ya. Kita sama seperti dia, Bung. Lebih baik diam. Itu perbedaan kita dengan mereka itu, Bung. Setiap komunitas saja pasti ada. Jangankan Apalagi di setiap masyarakat, komunitas atau di lingkungan orang banyak kan. Seperti kita tongkrongan aja kan. Tongkrong aja berselisih pendapat. Tapi menurut saya ini seperti ini, Bang. Saya tidak masalah dengan perbedaan pendapat. Ya, saya suka perbedaan pendapat. Lebih enak kita berbeda pendapat. Kenapa kita lebih enak berbeda pendapat? Karena pendapat kita dalam diri kita ini belum tentu benar. Jadi orang itu berpendapat juga bagaimana itunya. Jadi kita satukan, kita cari kesimpulan yang benar. Seperti itu kan? Sebenarnya jalannya itu seperti itu, harusnya seperti itu kan? Tapi ya begitulah, terkadang keegoisan dalam diri masing-masing itu tidak bisa diturunkan. Ini dengan egonya tinggi tetap mempertahankan pendapatnya seperti itu, dan satu lagi yang B ini berpendapat seperti itu, ya jadi pergesekan kan. Segala sesuatu kan yang bergesekan, kalau udah lama kegesekan menimbulkan panas dan akhirnya bisa menimbulkan api, dan pada akhirnya membakar kedua A dan B ini. Itu kan kesimpulannya. Jadi dalam kehidupan ini yang penting kita melakukan hal yang positif dan tidak merugikan orang lain itu. Selagi kita tidak merugikan orang lain, apa salahnya? Bagaimana menurut Bung? Benar nggak seperti itu? Benar lah, Bung, pasti itu. Pasti kayak gitu kan? Pasti. Ya, itu juga sangat kepikiran kan. Saya banyak dari teman-teman saya itu, saya suka tuh bisa dengan orang-orang yang lebih bukan pintar sih, tapi lebih tahu tentang kehidupan ini. Berwawasan lah, beretika lah, Bung. Dia pernah ngomong, kamu lakukan apa yang kamu suka, kamu kerjakan apa yang kamu mau, kamu gapai apa yang kamu inginkan, tapi cuma satu yang nggak boleh, katanya kan. Apa itu, Bang? Yang nggak boleh, jangan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ciptakan, apa yang kamu buat itu jangan sampai untuk merugikan orang lain. Itu kalau kamu sudah merugikan orang lain, berarti suatu keinginan kamu itu tidak benar, berarti egois kamu itu tinggi. Makanya saya berprinsip nih, serius bro, saya jujur kan,
agak lebih serius sedikit kan. Iya. Tapi dia ada lebih jujur. Saya tuh lebih suka kalau apa yang apa yang saya lakukan itu menyenangkan orang lain itu. Nah, menjadi kepuasan batin bagi kita ya Bang. Iya, saya nggak masalah orang yang di sana tuh contohnya bikin sesuatu tapi nggak sesuai dengan kepribadian saya nggak masalah. Walaupun dia melakukan sesuatu saya nggak sesuai dengan tongkrongan saya, tapi saya nggak akan mengganggu mereka. Kita tetap mensupport mereka karena itu nyamannya. Emang dia merugikan kita? Tidak. Kalau dia merugikan kita, ya oke, kita bisa lain cerita lagi kan. Tapi selagi dia yang nggak mengganggu, itu nyamannya, circle-nya itu, nah dengan tongkrongan seperti itu, terserah dia. Saya suka tuh kalau, tapi saya juga ada prinsip saya, kalau kamu nggak suka sama orang, jangan benci manusianya, benci sifatnya dan sikapnya, perilakunya. Karena kita datang di dunia ini saudara bro, apalagi di agama kita kan, kita nggak boleh membenci sesama kan. Oke lah, salah satu contoh kita lihat, dia tuh berperilaku yang nggak baik, kita boleh menegur atau segala macam, tapi kita tidak boleh menjudge dia itu seperti wah kamu udah keterlaluan, kita menghakimi seperti itu. Boleh ya Bang ya. Saya pribadi jangan benci manusianya sama seperti kita, tapi dengan situasi seperti ini dia melakukan hal yang tidak baik dulu, mungkin dia belum sadar akan apa yang dia lakukan. Itulah mungkin tentang kehidupan bercerita pribadi ke pribadi. Bung tahu nggak kenapa saya bikin satu tadi? Nggak tahu Bung. Karena yang satu ini bisa dinikmati untuk bersama Bung. Di situlah akan menjalin sesuatu emosional satu sama lain, itu terjadi keakraban. Seperti itulah. Jadi gimana nih ke depannya? Kedepannya ya berusaha menjadi lebih baik, dan ego itu harus dikurangin Bung. Makin kita dewasa ego harus hilang. Oh seperti itu. Jadi kedepannya tetap melakukan kegiatan seperti biasanya, lakukan hal-hal yang positif selagi tidak mengganggu orang lain. Apa salahnya? Berarti kita tetap berkegiatan seperti biasanya, tetap membantu orang walaupun kita tidak bisa menjadi yang sempurna, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Allah. Kalau kita ngomong religi itu nanti kita takutkan kita nggak terlalu paham ya, terlalu mendalam. Tidak terlalu mendalam, tapi kita tahulah mana yang baik, mana yang positif. Itu cukup itu aja. Kalau menurut saya dalam kehidupan itu cukup mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, itu aja. Itu sudah bisa membuat diri kita tenang, tidak akan melakukan hal yang sesuatu yang negatif. Kita di Cesan ini teman-teman, pembahasannya itu emang nggak teratur kan, tapi teman-teman bisa mengambil hal-hal yang positifnya. Apa yang positif, apa yang negatifnya dibuang aja kan. Saya suka, karena itu saya ingin membuat Cesan ini. Mungkin insya Allah akan kita hadirkan bintang tamu kita yang inspiratif, inovasi, yang juga berkreatif kan. Mungkin insya Allah kedepannya kita usahain untuk upload terus dalam waktu minggu depan kan. Bila teman-teman mungkin itu pada sesi sekarang ini, mungkin ada Bung yang ingin disampaikan pada pesan-pesan kepada teman-teman yang menonton ini. Kalau pesan-pesan sih ya cukup diam aja lah. Kalau ada orang, ya seperti saya ceritain tadi Bung, kalau ada masalah cukup diam ya. Karena diam tidak membuat masalah dan tidak menyelesaikan masalah, diam aja lah. Kalau ada orang berkomentar negatif, diam. Karena diam lebih baik daripada berbicara. Berbicara Bung. Itu menurut Bung. Ya menurut teman-teman silakan komen di bawah aja kan, apa yang ingin apa. Dan juga nanti mau request juga, apalagi konten berikutnya siapa yang akan diundang lagi atau mencoba siapanya, tolong komen di bawah ini.
Baiklah, mungkin pada sesi ini di Puncak Latang ini karena sudah jam menunjukkan, kita juga mau belum sarapan ya Ya, bang. belum sarapan bu. Belum sarapan, tadi kita baru bangun, kita langsung bikin video konten karena cuaca lagi tadi enggak Baik. baik juga. Jadi buat teman-teman di sana, silakan tetap hidup, jaga kesehatan karena bumi kita lagi nggak baik-baik saja. Jadi pikirkan apa yang akan membuat diri kita nyaman dan jangan pernah merugikan orang lain. Itu.